bahwasanya kalau seandainya kalian itu sakit pinggang, maka ambillah ekor kambing dan rebuslah. Oh, Dan minum menjadi 3 bagian. serius Ustaz? Serius. Oh, Masa saya bohong? dia baru dengar loh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram, Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, share, and comment. Selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa untuk sore hari ini di Tausiah Sore seperti biasa setiap sorenya dari pukul 18 hingga selesai. Dan untuk sore hari ini setiap Senin ya kita berbicara mengenai ekonomi berat ini. Dan sudah tidak asing lagi, setiap Senin sore ada Ustadz Damanhur Abbas yang akan menemani kita untuk beberapa waktu ke depan. Ya, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kenapa? Terlalu kecil apa karena terlalu jarak kita berjauhan ini? Padahal sudah sangat berdekatan. Berdekatan, jauh di sana lagi ya Ustadz ya. Iya. Baik, Ustadz untuk sore hari ini kita akan berbicara mengenai apa ini? Temanya seperti yang kita sepakati tadi. Yang menariknya membahas tentang haji atau bisa include dengan wakaf. Oh, seperti itu. Kita hubung-hubungkan ya. Ya, Bolehkah? Baik, haji itu termasuk juga umrah di dalamnya. Iya. Baik, seperti apa ini? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Haji ini merupakan salah satu pilar yang memang harus dilakukan bagi orang yang mempunyai kemudahan dan bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Nah, ada beberapa aspek ekonomi yang memang itu jarang sekali dibahas. Pada saat kita bercerita tentang haji, seakan-akan haji itu hanya ibadah spiritual, hanya ibadah ruhani. Akan tetapi di dalam Al-Quran sendiri Allah memesan kepada kita bahwasanya ibadah haji itu boleh melakukan perdagangan. Ini yang paling menarik. Nah, haji boleh melakukan perdagangan. Maksudnya seperti apa ini Ustaz? Kita boleh melakukan bisnis. Pada saat kita melakukan ibadah haji, kita tidak dilarang oleh Allah untuk melakukan transaksi bisnis. Nah, ternyata pada saat kita melihat dalam beberapa sejarah peradaban Islam, mulai dari kerajaan setelah Khulafaur Rasyidin, mereka itu melakukan perjalanan bisnis itu melalui haji. Itu yang paling menarik. Jadi misalnya Balia punya suatu unit bisnis, itu akan memasarkan barangnya di Mekah sama di Madinah. Nah, ternyata dalam kurun waktu, misalnya dalam beberapa bulan, barangnya tidak habis. Nah, pembayarannya itu boleh dilakukan di negara mana yang mereka sepakati. Nah, ini hebatnya. Kalau hari ini dunia memfasilitasi transaksi bisnis itu melalui digital, akan tetapi mereka pada masa terdahulu itu mengkaitkan antara satu bisnismen dengan bisnismen yang lain dengan keimanan. Ini yang paling hebat. Jadi transaksi miliaran rupiah itu bisa saja dibayar di Mekah atau di negara yang disetujui oleh mereka. Nah, ternyata pada saat orang melakukan haji itu banyak sekali yang bisa diperdagangkan. Contoh misalnya, pada saat ada jamaah haji, inilah yang kita ingin angkat materi kita hari ini. Jumlah jemaah haji Indonesia itu sekitar ribuan. Ya, 200.000 seperti itu. Nah, kalau misalnya kita berbicara Aceh itu sekitar 5 ribuan. Nah, 5 ribuan ini lidah dan cita rasa orang Aceh itu memang tidak bisa makan makanan Arab. Maka ini adalah peluang bisnis kepada kita
untuk bisa memasok dan memasarkan makanan-makanan ciri khas Aceh bagi jemaah Aceh. Gitu deh, misalnya kita sudah saatnya memasarkan ke mamah, misalnya seperti itu. Iya, iya. Terus misalnya ada si rebuh misalnya, bahkan kalau misalnya kita pisang salai bisa sebagai makanan ringan. Nah, ini bisa dipasarkan di sana dengan konsumen yang sangat luar biasa. Untung-untung kalau seandainya dibeli sama orang Aceh, kalau seandainya pasar tersebut bisa diraih oleh orang-orang Asia, Asia Tenggara khususnya, maka ini adalah peluang bisnis yang paling besar. Bayangkan kalau seandainya kita sanggup menjual ke mama, katakanlah 1.000 ton untuk satu musim haji, maka akan terjadi peningkatan pendapatan pengusaha kecil di Aceh untuk bisa memproduksi produk-produk lokal seperti kemama tersebut, sehingga ini mempunyai nilai jual yang sangat luar biasa. Ini dia peluang bisnisnya. Jadi maksud Ustadz di sini melakukan haji sambil berdagang, atau dagang aja nggak haji gitu, atau seperti apa ini? Dagang di waktu musim haji. Nah, dalam fikih itu dibenarkan seseorang yang pergi haji sambil berdagang. Kalau dilihat dari niatnya ini seperti apa nih Ustadz? Niatnya memang pergi haji, tetapi berdagang juga dibenarkan. Nah, dan ini dilakukan oleh banyak anak-anak mahasiswa. Anak-anak mahasiswa itu bawa barang dagangan dari Mesir, lalu ke Saudi, mereka menjualnya. Di antara yang dijual pada saat itu adalah obat kuat, dop. Iya, yang udah berumur gitu yang ya. Yang udah berumur. Jadi ini barang-barang yang memang spesialnya ada di negara tertentu, itu memang akan mudah untuk lakunya. Nah, akan tetapi hal yang paling diwanti-wanti itu jangan sampai perdagangan ini membuat lalai seseorang dari haji. Itu dia. Berarti balik lagi ke diri sendiri ya? Ya benar. Maka kan sangat fleksibel agama ini. Pada saat Allah menyuruh kita untuk melakukan ibadah, tapi Allah tidak melarang kita untuk mencari dunia. Tapi mencari dunia itu bukan sebagai tujuan utamanya. Ini yang paling penting. Jangan bahasa kerennya ngaji pumpung gitu ya. Karena musim di sana berkumpulnya banyak umat gitu. Benar. Ya. Jadi wah ini job yang lumayan, dagang sekalian gitu. Jadi tergantung niat dan kemampuan, fokusnya juga lebih ke ibadahnya itu ya. Benar sekali. Nah, maka di sini kita harus mengidentifikasi pada saat kita berbicara mengenai ibadah haji dan umrah, maka kita harus bisa ada sesuatu yang memang kita jual di sana. Dan inilah potensi yang memang harus kita angkat. Kalau seandainya di Aceh, apa saja produk lokal yang memang itu akan laku. Contoh misalnya seperti emping. Nah, emping ini salah satu makanan yang memang diminta dan itu dicari-cari oleh semua jemaah. Dikarenakan apa? Karena kan kebosanan jamaah pada saat mereka mengkonsumsi makanan-makanan dari Arab. Maka mereka memerlukan kepada variasi. Nah, kalau seandainya pas musim haji itu bertepatan dengan musim durian, nah mungkin para produsen yang ada di sini itu bisa mengolah durian dalam bentuk makanan-makanan yang bisa diproduksikan di Arab Saudi. Contoh misalnya timpan durian. Nah, ini adalah peluang bisnis. Pada saat kita bercerita tentang haji, bukan hanya sekedar kita melakukan ibadah, tapi ada peluang bisnis yang bisa kita raih sehingga itu dibenarkan di dalam Islam. Tapi fokus utamanya tetap ibadah ya. Ya harus. Tetap ibadah dan berdagang ini juga ibadah, mencari rezeki ya. Benar bagian sekali, dari ibadah juga. Jadi jangan salah dipahami pada saat seseorang itu mencari rezeki yang diperolehi itu, keuntungan yang didapati itu dipergunakan untuk memperjuangkan agama Allah. Ini yang paling terpenting. Biasanya kita melihat orang kalau misalnya sudah ada bertambah rezeki, pendapatan, laba, maka dia akan menambahkan kepada hal-hal yang lain yang tidak bermanfaat kepada Allah. Padahal itu akan dipertanyakan.
laba dari transaksi tahun yang lalu dibawa kemana? Kalau seandainya diperuntukkan hanya untuk bermain-main, maka itu akan menjadi sia-sia. Maka pada saat harta tersebut, laba tersebut, keuntungan tersebut digunakan untuk membantu agama Allah, maka ini adalah sebuah nikmat. Nikmat harta pada saat berada orang saleh. Itu dia. Jadi Ustadz, sejauh ini dari apa yang sudah Ustadz uraikan tadi, sudah berapa banyak ini yang melakukan haji sambil berdagang kalau dari Ustadz melihatnya? Kalau misalnya secara personil itu masih sangat sedikit. Masih sangat? Masih sangat belum banyak yang sedikit. terbuka pikirannya belum untuk... terbuka berpikir. Karena kita mempunyai asumsi bahwasanya kalau udah pergi haji jangan mikir yang lain-lain. Iya. Itu dia. Dan orang juga kepingin fokus kepada ibadah hajinya. Nah, ini sebenarnya peluang bagi siapapun yang mempunyai usaha untuk dapat menjadikan usahanya sebagai go internasional. Ini sebenarnya yang harus kita tanamkan. Kenapa kita harus membahas masalah haji? Karena itu adalah pangsa pasar umat Islam yang terbesar. Bayangkan dalam 1 tahun 4 juta umat Islam itu berkumpul. Maka kalau seandainya ada satu produk kita aja yang dibeli, katakanlah pensil, tapi itu diproduksi di Aceh dan dijual di Arab Saudi, maka itu akan laku habis 4 juta. Nah, ini adalah peluang bagaimana kita menjadikan ibadah haji sebagai momentum umat Islam untuk memperkuat perekonomiannya. Jadi kalau seandainya kita melihat barang yang diproduksi di Cina, itu semuanya dimasukkan ke Saudi. Tasbih, ya, semuanya itu dari Cina. Kenapa kita tidak melakukan hal-hal seperti itu? Jadi sebenarnya ini satu peluang bisnis yang sangat menjanjikan ini Ustadz ya? Benar sekali. Dari yang sedikit tadi Ustadz, itu kira-kira umur yang melakukannya ya, itu usia berapa? Tadi Ustadz sepintas mengatakan mahasiswa, yang banyak sudah mulai terbuka untuk berbisnis ini. Inilah generasi milenial yang harus melakukan. Kalau dulu kan kita mahasiswa, masih secara tradisional, bawa barang gelondongan gitu, nanti ditahan di imigrasi untuk apa, misalnya. Apalagi yang aromanya itu sangat tajam ya. Ya, maka kita perlu melakukan bisnis ini secara sah. Cara sahnya apa? Urus izin untuk ekspor. Makanya misalnya kita sanggup untuk memproduksi katakanlah timpan durian. Urus izin ekspornya untuk jemaah haji. Untuk atau bahannya aja dulu dibawa semua buatnya di sana gitu. Kalau di sana pasti bayar upahnya lebih mahal. Maka kita produksi aja di sini, lalu kita kirimkan di sana. Ini peluang-peluang yang memang harus kita raih. Kalau seandainya kita tidak meraih, maka peluang ini semuanya akan datang dari luar. Halal food kita sudah bahas kemarin, bahwasanya yang menciptakan, yang mempunyai lisensi sertifikasi halal itu ternyata Thailand yang paling banyak. Bahkan Thailand mempunyai lebih dari 120 jenis makanan halal yang diproduksi di Thailand oleh orang Buddha. Iya, tapi kan prosesnya itu memang harus mengikuti sertifikasi halal. Dan itu dilisensikan oleh beberapa universitas di Thailand bekerja sama dengan MUI-nya. Segitu usahanya ya Ustadz ya? Benar. Karena mereka melihat pangsa pasar umat muslim ini akan menjadi sebuah potensi yang paling besar. Tapi kalau dipikir-pikir memang apalagi ini pandemi ya Ustadz, sudah dibuka kembali, sudah boleh berhaji kembali, apalagi kabar terkini itu dikatakan sudah tidak perlu lagi karantina lagi. Dan ini peluang yang sangat besar pada saat terjadi perubahan setelah 2 tahun disekat dan adanya karantina pembatasan, maka ini adalah peluang yang sangat besar. Maka kita sangat penting untuk mendorong UMKM kita agar bisa menembus ke pasar internasional. Itu dia. Salah satunya dengan ini? Salah satunya dengan ini. Nah, selama ini tidak pernah digarap, Mbak Lia. Ini yang paling sedih kita. Mungkin lebih ke izinnya nih Ustadz? Kalau saya kira hari ini platform untuk ekspor itu sudah sangat mudah. Sudah sangat mudah. Sangat mudah di Indonesia atau di keduanya? Sangat mudah di Indonesia. Dan kalau di sana pengalaman
kita melihatnya, kita tinggal mencari beberapa supermarket besar yang memang kita buat sampelnya, dan ini kita jadikan sebagai tester ya. Pasti mereka akan melihat standar izinnya semua sudah sesuai, pasti itu akan diterima. Nah, selama ini kan yang menjadi alternatif makanan bagi jamaah haji Indonesia itu adalah Indomie. Ya. Nah, karena tidak ada makanan yang lain, yang makanan kemasan lain. Tapi kalau seandainya kita mempunyai makanan kemasan kita, maka ini adalah peluang bisnis yang sangat luar biasa. Dan ini sangat kecil sekali masih. Ya, peluangnya masih yang melakukannya sangat sedikit, tapi ini akan menjadi peluang yang sangat besar kalau seandainya kita bisa menggarapnya. Tapi kalau kita lihat di luar makanan, mungkin ada juga usaha lainnya seperti tasbih atau tasbih aja tuh sebenarnya kalau ada yang lihat dengar malah buatan Indonesia, kemudian dijualkan di sana, dibalikan lagi kemari yang beli. Benar sekali. Nah, kita peluangnya itu sangat besar. Misalnya dari batok kelapa juga bisa membuat tasbih seperti itu. Dan banyak kayu-kayu yang ada di Aceh yang itu bisa dijual secara mahal. Misalnya kita membuatkan dalam bentuk versi yang lux, tasbih kayu gaharu. Nah, ini bisa dijual dengan harga yang mahal. Setelah dilakukan beberapa proses-proses yang katakanlah desain, ukurannya, dan ini adalah peluang yang memang kita tidak pernah mengisinya hari ini. Iya. Tapi kalau pendengar kita di kesempatan sore hari ini dengar dan ini suatu peluang usaha yang sangat menjanjikan, mungkin bukan hanya saat haji aja harus pergi haji terus sambil berdagang, mungkin tidak sambil haji juga bisa berdagang ya? Iya. Dalam kata lain, Balia, ke Saudi itu bukan hanya pada waktu haji, tapi bisa juga sambil jualan. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita punya unit bisnis yang bisa kita lakukan di sana. Nah, inilah kesempatan kepada kita semuanya, paling tidak pada saat kita melihat beberapa potensi daerah kita, dan ini dapat kita kembangkan di sana. Dan saya sangat tertarik dengan beberapa tawaran dari pemerintah Saudi yang ditawarkan ke pemerintah Aceh khususnya. Salah satu yang ditawarkan ke kita itu, dan itu belum pernah terpenuhi kuotanya, permintaan kambing. Hah? Kambing? Ya. Ke Aceh? Ya. Oh. Itu sudah sejak lama sekali, itu sekitar 1 juta ekor kambing. Permintaan dari pemerintahan Arab Saudi. Kenapa? Karena hari ini dan selama ini kambing yang dipasok ke Arab Saudi itu dari Australia. Oh. Begitu juga dengan rumputnya. Kan kasihan sekali. Iya. Yang memasok untuk kebutuhan umat Islam itu bukan dari orang Islam. Iya. Nah, kebutuhan kambing itu untuk apa? Banyak sekali. Untuk makanan, untuk bayar denda. Jadi itu sangat-sangat luar biasa potensinya. Sampai dengan hari ini belum ada di Indonesia yang mengekspor kambing ke Arab Saudi. Padahal ini adalah potensi yang sangat luar biasa. Katakanlah kalau seandainya onta, mungkin kita tidak bisa memeliharanya di sini. Mungkin belum ada yang tahu, Ustaz. Saya kira semua orang akan melihat. Pada saat mereka ke Saudi, mereka akan melihat kambing, mereka akan melihat rumput. Dan ini sebenarnya peluang bisnis yang paling besar. Tapi kalau kita lihat juga lagi kembali ke daerah kita ini, kalau untuk hewan lembu, kambing, kualitas Aceh itu jauh lebih baik katanya dari yang di luar. Karena kita betul-betul makan rumput. Dilepas gitu aja, udah makan rumput. Jadi dagingnya itu lebih berkualitas. Ya. Nampak sering makan kambing. Iya, kambing itu sebenarnya bagus loh Ustaz, bukan malah menaikkan darah tinggi, tergantung dari pengolahannya. Iya. Ada hal menarik, sebenarnya ini sudah sering saya sampaikan di beberapa majelis ilmu. Salah satu makanan yang direkomendasi oleh Rasulullah itu adalah kambing. Zaman dulu aja nggak ada yang darah tinggi Ustaz makan kambing. Jadi bukan satu alasan itu. Hari ini orang makan kambing darah tinggi karena bayar. Kalau gratis enggak. Kalau gratis nggak ada kolesterol, nggak ada darah tinggi, semuanya bebas. Betul. Dan yang paling sering disalahkan itu adalah kambing, di kambing hitam kan. Padahal dia makannya sehat. Salah dan dosanya itu apa coba? Nah, saya ingin ulang tadi sedikit bahwasanya kenapa kambing direkomendasikan oleh Rasul, dan bagian yang paling disuka dikonsumsi oleh Rasul itulah bagian paha atas. Itu adalah
jenis binatang yang memang secara detail dijelaskan oleh Rasul. Kaki bagian atas itu adalah makanan yang paling disukai oleh Rasul. Rasul pernah memesan melalui hadis Anas bin Malik bahwasanya kalau seandainya kalian itu sakit pinggang, maka ambillah ekor kambing dan rebuslah. Oh. Dan minum menjadi 3 bagian. Serius Ustaz? Serius. Oh. Masa saya bohong? Dia baru dengar loh ini. Ini hadis Rasul, Mbak Lia. Hadis Rasul. Coba bayangkan, agama ini begitu detail. Mengajarkan kita segala aspek kehidupan. Sampai sakit pinggang diajarin sama Rasul obatnya. Masa kita nggak mau terima? Ustaz kok ngerti hari ini sakit pinggang gimana? Tapi nyarinya itu di mana? Beli ekor kambing, setelah itu bersihin dan rebus. Itulah yang dinamakan hari ini dengan makanan favorit, sup buntut. Oh iya, berarti dia ini harus cepat-cepat cari sop buntut ini. Jadi dimakannya itu sebelum ada isi perut. Pada saat perut kita masih kosong, itulah makanan asupan yang pertama. Itu dia. Jadi itu boleh diolah apa aja, yang penting boleh sop diolah buntut. apa saja, asal dimasak ya. Iya, Ustaz tadi lo kebayang ini agak lambat sih memang. Tangkapannya agak lambat. Dia membayangkan kalau di kambing kita diminta ke Arab Saudi terus dibawa ke sana hidup-hidup, betapa ramenya gitu. Bayangkan aja anak-anak kambing, kambing-kambing dewasa nyanyi-nyanyi gitu dibawa ke sana. Aduh, repot. Prosesnya itu kan nggak seperti yang dibayangkan oleh Mbak Dia. Kita kan sudah punya standar permintaan kambing yang di sana itu tidak mungkin yang kecil. Memang ya yang sudah siap untuk dijadikan sebagai kurbannya, untuk siap dijadikan sebagai makanannya. Ini ada standarisasi, misalnya berapa kilo satu ekor kambing yang akan diterima di sana. Spesifikasi inilah yang harus dipenuhi oleh orang negara yang mengirimkan semua hewan itu. Nah, kalau misalnya hari ini kita mau bermain di onta, itu nggak akan pernah bisa, karena onta nggak akan hidup di sini. Nah, yang harus kita lakukan dan harus kita tangkap peluangnya itu adalah pada saat ada tawaran Aceh diterima kambingnya. Nah, mungkin kalau ontanya juga di sini di budidayakan, Ustaz, udah nggak tinggi-tinggi lagi, udah kerdil-kerdil, sama kayak kurma ya kan, udah kecil-kecil kualitasnya. Nah, itulah kualitas alam yang sangat mendukung bagaimana hewan, tumbuhan itu memang berdasarkan pada zonanya. Agak segan ontanya, Ustaz, karena Indonesia kecil-kecil orangnya. Kalau dia tinggi kan kasihan nanti manjatnya. Nanti dia jadi bilesteran juga. Ontanya juga akan jadi besar, akan jadi standar. Nah, ini adalah sebenarnya peluang yang paling besar, Mbak ya. Kalau seandainya kita tidak mengambil peran ini, maka kesempatan ini terus diambil oleh orang-orang luar. Nanti bisa jadi kambing itu masuknya dari Thailand juga ke Arab Saudi. Jadi inilah kondisi umat Islam hari ini. Pada saat umat Islam hanya menjadi sebagai umat yang konsumtif, maka event haji, umrah itu tidak akan bermakna secara peningkatan ekonomi secara meluas. Jadi akan selalu terlambat, bukan 1 langkah 2 langkah, tapi berlangkah-langkah gitu. 1000 langkah. Seperti orang ketinggalan dikejar oleh setan, oleh hantu. Maka begitulah kita harus berlari secepat mungkin agar agar perekonomian kita semakin tumbuh dan meningkat. Salah satu aspek kalau seandainya kita ingin membahas tentang bagaimana prospek haji itu terhadap peningkatan ekonomi, yaitu adalah tentang penginapan. Nah, di Saudi kita mempunyai beberapa rumah Aceh lain, dan rumah Aceh ini masih belum direnovasi. Ini peluang yang sangat besar. Kalau seandainya pemerintah Aceh mau invest membangun hotel, itu akan menjadi sebuah investasi yang sangat luar biasa. Kita punya dana abadi di Aceh. Kenapa kita tidak menyalurkannya untuk pembangunan hotel? Begitu juga dengan bank. Bank kita kan mempunyai dana yang begitu besar. Kenapa kita tidak investasi ke sana untuk dalam bentuk perumahan ataupun dalam bentuk hotel? Ini salah satu aspek pada saat kita cerita tentang haji. Ternyata prospek ekonominya sangat luar biasa. Ustadz banyak mengeluarkan ide-ide pencerahan-pencerahan. Penyebabnya apa nih Ustadz? Kita selalu terlambat, selalu bukan kita bilang agak telat ya, tapi telat gitu. Kurang jalan-jalan. Kurang jalan-jalan. Butuh piknik ini Ustadz.
Iya. Iya. Jadi kalau kita sudah keluar, sudahnya modal lagi Ustadz. Harus punya modal juga untuk jalan-jalan. Jalan-jalan itu kan nggak mesti oleh mereka, tapi kan misalnya kami yang sekolah di luar negeri, ada teman-teman yang pernah hidup di luar, Bisa mereka sharing. kan punya, dia kan bisa sharing knowledge namanya, bisa sharing idea. Ada hal yang menarik pada saat misalnya saya keluar itu ada satu gagasan yang harus saya punyai, shopping idea. Kalau di sini apa ya yang bisa kita buat? Iya. Apa yang bisa kita jual, apa yang bisa kita barter. Ini sebenarnya ya bukan hanya sekedar belanja. Shopping idea itu bukan hanya misalnya begitu ke Dubai mau belanja atau ke Eropa belanja, bukan hanya sekedar, tapi ada sesuatu yang memang bisa kita pasarkan. Termasuk sore ini, petang ini kita berbicara seperti ini kan satu sharing juga ya, memunculkan ide-ide. Oh iya juga, tapi balik lagi modal Ustadz, ujung-ujungnya kami mau tapi modal nggak punya, gimana caranya? Maka disinilah fungsi peran lembaga keuangan yang ada di Aceh, pihak pemerintah untuk saling mendukung. Ada kerjasama. Ada kerjasamanya. Jadi kan para pengusaha ini kan tidak mempunyai knowledge untuk bisa tembus ke pasar internasional. Ajak kita di kampus, biar kita yang mencari relasinya, biar kita mencari pasarnya di sana. Pihak pemerintah akan mendukung dalam segala bentuk perizinan. Nah, pihak perbankan mereka akan mensupport dari segi dana, sehingga terjadi sinergisitas antara akademisi, masyarakat, pihak pemerintah, dan institusi keuangan. Intinya mau dulu Ustadz ya, Harus mau dulu untuk berubah, Benar. berusaha gitu ya. Benar. Kalau cuma cita-cita dan angan-angan tapi tidak bergerak ya sama aja. just a dream gitu ya. Hanya sebatas dream aja. Baik Ustadz, ini di penghujung nih Ustadz. Apa yang ingin kesimpulan dari pembicaraan kita untuk petang ini? Haji merupakan ibadah rohani, juga ibadah yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini yang harus kita raih bersama pada saat kita tenang jiwa dikarenakan melaksanakan ibadah haji, juga meningkatnya penipatan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.